diberkati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Injil Matius pasalnya yang pertama, 18 hingga ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Kita baca secara bergantian. Saya membaca ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayatnya yang ke-19, demikian bergantian hingga ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang pertama 18 hingga 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencerminkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamainya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yesus menamakan dia Yesus. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin memulai khotbah ini dengan satu cerita dari dua orang kakak beradik. Saya baca begini. Pada bulan Desember tahun 1903 atau 1903, setelah melakukan usaha berulang kali, kakak beradik Wright akhirnya berhasil menerbangkan mesin terbang. Mereka dengan penuh semangat, mereka kemudian mengirim pesan berikut ini melalui telegraf kepada saudara perempuan mereka yang bernama Catherine. Kami sudah benar-benar terbang sejauh 60,96 meter. Kami akan pulang untuk merayakan Natal. Catherine pun segera menemui editor surat kabar setempat sambil menunjukkan pesan dari adik-adiknya itu. Sang editor memandang sekilas pesan tersebut kemudian berkata, menyenangkan sekali, anak-anak itu akan pulang untuk merayakan Natal. Ia benar-benar melewatkan berita besar yang sesungguhnya. Saudara tahu apa berita besar yang sesungguhnya? Yaitu manusia sudah bisa terbang. Jadi pesawat atau mesin terbang itu diciptakan pertama oleh Wright pada tahun 1903. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Catherine adiknya membawa berita ini kepada seorang editor telegraf, dia melewatkan sebenarnya ada berita penting sesungguhnya yang disampaikan oleh Catherine. Bukan hanya sekedar kedua orang adiknya ini pulang untuk merayakan Natal di kampung, tetapi sesungguhnya berita terbesar itu adalah manusia sudah bisa terbang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang, di hari Natal ada banyak orang-orang Kristen yang hilang kesempatan, tidak mengerti dia maksud Natal, makna Natal itu apa. Seperti seorang editor tadi yang dia tahu Wright dan adiknya akan pulang merayakan Natal, dia lupa kalau satu pesan penting bahwa manusia bisa terbang. Tadi saya katakan, di dalam masa raya Natal ada begitu banyak orang yang melewatkan kesempatan atau berita besar. Pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi. Tetapi pada saat Natal ada banyak orang yang bisa terbang. Pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi. Tetapi pada saat Natal ada banyak orang yang bisa terbang. Pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi. Tetapi pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi. Tetapi pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi. Tetapi pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi. Tetapi pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi. Tetapi pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi. Tetapi pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi. Tetapi pada saat Natal ada banyak orang melakukan kesalahan serupa seperti yang dilakukan tadi
mendengar kata Natal, tidak berpikir tentang Yesus yang lahir, tidak berpikir tentang bagaimana Kristus datang, tetapi yang dipikirkan berapa toples kue dalam bulan Desember. Saudara punya kue, saudara-saudara? Supaya saya pulang sebentar dapat barang satu atau dua. Baju baru, iya kan? Sibuk dengan baju baru, sibuk dengan dekorasi gereja, sibuk dengan penampilan. Mau Natal bingung pakai baju merah atau hijau. Tema Natal itu merah atau hijau. Karena dia pakai tahun lalu baju merah, tahun ini baju hijau, dia pakai baju hitam. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen salah kaprah. Mungkin termasuk kita atau saya. Apa sesungguhnya makna Natal itu, saudara-saudara? Hanya memikirkan bagaimana kalau pulang kampung, kumpul dengan keluarga, bernostalgia, nostalgia. Pulang kampung, kumpul dengan keluarga, pulang kampung, kumpul dengan anak-anak. Doni ini dari Makassar ya, dari Makassar dengan Nanda, pulang ke Doni, kumpul dengan orang tua. Ada lagi dari berbagai tempat pulang ke daerahnya hanya untuk merayakan Natal. Saudara-saudara, ada lagi yang sibuk dengan hadiah. Kami mau Natal di Koros William Booth, sibuk cari hadiah dengan budget yang tidak seperti tahun lalu, sedikit lebih menipis. Tapi kami berusaha supaya tahun ini hadiahnya ia sekalipun tidak memuaskan, tetapi bisalah untuk sebuah hiburan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara tahu apa maksud Natal sesungguhnya? Bukan bicara soal dekorasi, bukan bicara soal baju baru, bukan bicara soal berapa toples kue, saudara. Sekretaris PKW kami tadi datang, dia bilang, saya lanjutkan nanti malam pulang dari Sedoa, saya punya kue, saya mau pergi Natal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, makna Natal yang sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh malaikat kepada para ulama dalam Lukas 2:10 dan 11 dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Sekali lagi, memasuki masa raya Natal tidak hanya bicara soal dekorasi, tidak hanya bicara soal hadiah yang banyak. Ada banyak orang mindsetnya dekorasi, ada banyak orang mindsetnya hadiah, ada banyak orang mindsetnya tentang uang, sehingga sukacita Natalnya hilang. Harusnya Desember dia kumpul uang 10 juta, tapi yang didapatinya 5 juta. Berkurang sukacitanya. Harusnya Desember ini saya punya uang 10 juta, sehingga saya bisa beli ini, bisa beli itu, bisa punya baju baru. Tapi sayang cuma 5 juta. Harusnya tahun ini saya punya kue 12 toples, tapi yang dia dapat cuma 2, 10 tidak ada. Susah hatinya, saudara-saudara. Harusnya tahun ini saya akan memperoleh hadiah yang besar, tapi sayang, hadiah yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan hati. Dia lupa hadiah terbesar itu, kelahiran juru selamat itu datang menebus saudara dan saya. Amin. Kita perhatikan ayatnya yang ke-21. Dikatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dosa di hadapan Tuhan itu disebut sebagai utang. Ada yang berutang di sini? Usah kan, biar tahu. Ada yang punya utang. Punya utang itu tidak enak ya, gak enak punya utang. Dulu saya punya utang. Saya punya motor 1 itu NX. Saya kredit 1 bulan itu 1,6 juta.
harus bayar. Kalau uang cukup nggak apa-apa atau lebih. Tapi yang repot, kalau uangnya baru 1.600.000 cari di mana? Tidak enak yang dibilang utang. Besok mau bayar utang, hari ini baru 1 juta di kantong 600. Tidak mungkin dalam satu malam itu kita dapat 600. Tidak mungkin. Sebagai hamba Tuhan yang baik, saya lagi berdoa. Saya tahu ada orang baik datang kasih saya uang 600. Yang penting kalau dibilang punya utang itu gak enak, saudara-saudara. Apalagi ketemu dengan orangnya, ketemu di jalan, dia lagi. Kalau bisa menghindar, ya kan? Kalau bisa dia jalan kemari kita tengok sedikit. Apa boleh buat kalau ketemu sebelum dia tagih? Ya paling tidak basa-basi dulu. Selamat sore, selamat pagi. Sebelum dia lebih banyak bicara. Karena kalau punya utang itu dikejar-kejar. Saudara tahu arti utang harus dibayar. Harus dibayar. Jadi kalau berutang harus dibayar. Tadi saya katakan, dosa di hadapan Tuhan itu disebut sebagai utang. Utang, saudara-saudara. Saya ingin bahas begini. Dalam bahasa aslinya, kata menyelamatkan itu diterjemahkan sebagai sodezo dalam bahasa Yunani. Sodezo, atau dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai to save atau heal. To save atau heal, yang artinya menyimpan atau memulihkan. Yang artinya menyimpan atau memulihkan. Ini makna Natal, saudara-saudara. Supaya nanti pulang, saudara-saudara, tidak hanya berpikir soal hadiah, dekorasi, apa semua tadi, kue, baju, tidak. Tetapi kita lihat ayatnya yang ke-21 tadi. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Karena dialah sodeso. Karena dialah to save atau heal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang artinya menyimpan atau memulihkan. Tuhan datang bayar dosa saudara dari saya. Ingat kata-kata saya tadi. Dosa di hadapan Tuhan itu diartikan atau disebut sebagai utang. Pertanyaannya, siapa yang mau bayar utang itu? Ada yang sanggup bayar utang dosa? Satu hari berapa kali kita bikin dosa? Dosa satu hari. Bangun pagi sudah ngomel-ngomel itu dosa itu. Bangun pagi sudah tidak suka cita. Bangun pagi bapak-bapak lambat dibikin kopi sama ibu. Sudah marah-marah, itu dosa. Baru pagi. Siang, lambat dibawakan makanan siang ke kebun. Ini mana ibu, ini mana istri itu? Ada bapak-bapak begitu, ada ya? Mana ibu, mana ibu ini dapat bawa makanan makan siang? Sudah ngamuk, pulang di rumah terlambat dibikinkan kopi, sudah ngamuk. Satu hari sudah berapa kali dosa kita buat? Upah dosa ialah maut, saudara-saudara. Upah dosa ialah maut. Maka manusia tidak bisa berurusan dengan dosanya, tidak bisa membayar lunas dosanya. Tidak bisa. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya tadi Kristus. Masuk ke dalam kerajaan Allah, memperoleh kehidupan kekal, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kristus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa kita. Allah yang agung menjadi manusia adalah kemahaskuasaan Allah. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan ada banyak orang-orang yang sekolah teologi mulai debat, kenapa Tuhan jadi manusia? Saya kutip satu kata-kata dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan itu mau jadi kodok juga bisa. Kalau Tuhan mau jadi toge, mau toge kan? Bisa. Tuhan mau jadi apa saja dia bisa. Tapi pertanyaannya, kalau dia jadi kodok, untuk apa dia jadi kodok? Kalau Tuhan itu jadi toge, untuk apa dia jadi toge? Gak ada artinya. Paling hanya dibikin sayur.
lunas. 500.000 bisa bayar yang di tengah? Bisa bayar. 200 sedikit. Yang sebelah kanan 50.000 bisa bayar. Anggaplah kita semua tidak bisa bayar itu hutang. Ada satu orang dan dikenal siapa dia. Dia datang kepada orang yang punya satu kelompok yang punya utang 50.000. Dia bilang begini, gak usah bayar utang yang 50.000 itu, biar saya yang bayar. Kira-kira saudara berterima kasih? Berterima kasih atau tidak? Terima kasih ya. Sudah dibayar itu tidak terima kasih. Yang di tengah orang yang sama datang ke kelompok yang tengah yang punya utang 500.000. Gak usah bayar utang itu, biar saya yang bayar. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang 500 juta sekarang. Orang yang sama datang. Gak usah bayar yang 500 juta, saya yang bayar. Saudara berterima kasih? Bukan cuma berterima kasih, lompat-lompat. Dari 3 kelompok ini, mana yang paling berterima kasih? Pasti 500 juta. Biasanya berpikir gak bisa bayar 500 juta. Orang yang sama datang bilang, gak usah bayar, saya yang bayar. Dia bukan hanya sekedar berterima kasih. Bila perlu dia cium kambingnya yang datang bayar. Tadi saya bilang, dosa di hadapan Tuhan disebut sebagai utang. Maka apa respon terima kasih kita kepada Tuhan? Apa respon terima kasih kita kepada Allah yang berinkarnasi jadi manusia? Tadi saya bilang begini, Allah yang agung menjadi manusia adalah kemahakuasaan Allah. Amin. Jadi nggak perlu diperdebatkan kenapa Tuhan jadi manusia, kenapa Allah jadi manusia. Orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengerti firman Tuhan, dia tahu Tuhan yang agung, Allah yang agung jadi manusia. Karena saya punya utang dosa, itu dia datang bayar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang tuntutannya, apa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Di momen Natal ini, apa yang mau kita kasih untuk Tuhan? Ada banyak orang, tadi saya katakan, melewati begitu saja Natal. Natal tahun lalu begitu-begitu hidupnya gak berubah. Tahun ini juga begitu, tahun depan juga begitu. Berapa kali Desember kita lewati selama perjalanan hidup ini, tapi kita punya hidup. Orang bilang begitu-begitu saja, tidak ada perubahan apa-apa. Sampai tidur di media sosial. Tahun baru mabuk, Natal mabuk, duka cita mabuk, 40 hari mabuk, anak baptis kita bisa mabuk, ada tidak mabuk. Bulan Desember saking banyak dia punya botol bir di dalam rumah, jadi pohon Natal di depan rumah. Ada begitu. Tidak tahu berapa tahun dia kumpul itu botol-botol bir. Pas Desember berikut dia kumpul, satu gunung jadi pohon Natal botol bir di depan rumah. Pertanyaan saya, hai berapa? Saya tidak tahu kalau dia kumpul dari luar, tapi itu di depan rumahnya. Bagus juga dia bikin dekorasi itu. Tapi ada banyak orang, tadi saya bilang salah kaprah. Waktu Natal kita hura-hura, waktu Natal kita mabuk, lupa Kristus yang lahir itu. Dia bukan lahir lagi di palungan, saudara-saudara. Tidak. Peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, di Yudea, di Nazaret. Hari ini dia mau lahir di hati saudara dan saya. Dia mau lahir di hati saudara dan saya. Oleh sebab itu, hati ini yang perlu dibersihkan, saudara-saudara. Ada banyak orang tidak bersihkan hati. Itu sebabnya saya katakan dia lupa, dia melewatkan begitu saja masa raya Natal. Karena mindsetnya tentang materi, karena mindsetnya tentang hadiah, karena pikirannya lari di toples. Semua kita butuhkan. Siapa yang tidak butuh uang? Di gereja butuh uang. Gedung ini dibangun karena uang. Alat yang kita pakai, mic yang saya pakai, lampu Natal yang bagus, lilin yang dibakar itu, semua butuh uang. Gak ada yang tidak butuh uang.
jam ibadah pun dia lupa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kelahiran Kristus membuat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Saya coba tulis begini. Ada dua prinsip kenapa Kristus itu datang. Yang pertama, keselamatan adalah inisiatif Allah. Amin. Keselamatan adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Di dalam Kejadian 3 ayat 16 hingga 19, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, sebab duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan bagimu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini perkataan Allah kepada manusia ketika mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam suasana yang sama, di dalam posisi yang sama, Tuhan kasih hukuman kepada manusia, tetapi Dia beri juga janji. Coba perhatikan Kejadian 3 ayat 16, ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Ini janji Allah mula-mula, atau dengan istilah proto-injil. Injil mula-mula, kabar baik mula-mula. Dia kasih hukuman kepada manusia, tetapi dalam waktu yang sama Tuhan beri janji, Tuhan beri Injil, Tuhan beri berita juga kepada manusia itu, menandakan bahwa Allah itu adil, saudara-saudara. Allah itu adil. Itu sebabnya saya katakan, Allah datang ke dunia, memberikan kita kasih karunia, menyelamatkan saudara dan saya, membayar utang saudara dan saya, bukan karena kita, tapi karena inisiatif Allah. Allah yang berinisiatif. Ada banyak orang salah juga. Dia pikir dia pikir dia yang lebih besar daripada Tuhan. Jadi kadang-kadang masuk di gereja, maaf saya suka bilang, kadang-kadang kita tidak menghargai rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita suka gosip orang. Di rumah Tuhan kadang-kadang kita merasa kita lebih daripada orang lain. Tadi saya katakan, Allah menyelamatkan saudara dan saya karena Tuhan yang punya inisiatif. Yang berikut, saudara-saudara, Allah datang dilandasi dengan kasih-Nya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah punya inisiatif, dan yang kedua Allah punya kasih kepada manusia yang diciptakannya. Karena Dia lihat manusia itu tidak bisa bayar utangnya, saudara-saudara. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, waktu Tuhan memberikan Taurat kepada mereka, ada begitu banyak aturan-aturan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Ada begitu banyak persembahan-persembahan yang harus dipersembahkan orang-orang Israel ketika mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan lihat manusia tidak mampu kalau terus-terus mempersembahkan domba yang tidak bercacat. Maka berapa domba yang harus dipersembahkan? Kita satu ruangan ini saja mempersembahkan domba ada begitu banyak.
Allah punya inisiatif, Dia jadi manusia. Karena kasihnya kepada manusia, Dia mau jadi manusia. Dialah domba yang sempurna. Dialah domba yang sempurna dipersembahkan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, di momen Natal, jangan pernah lupakan kabar baik. Amin. Pikiran, mindset, jangan berpikir tentang gue, jangan berpikir tentang ekonomi, jangan berpikir tentang uang, jangan berpikir tentang hadiah, tetapi berpikirlah hadiah terbesar yang Tuhan sudah beri. Dialah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Yang berikut saudara-saudara, ayatnya yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Menyertai di sini diartikan bersama-sama dengan kita. Kemanapun kita pergi, selalu sama-sama. Itu yang dibilang menyertai. Istilah Immanuel hanya muncul 3 kali dalam Alkitab. Kalau tidak percaya, coba kalau saudara punya HP, buka Alkitabnya, terus ada yang gambar kaca pembesar itu, saudara boleh ketik di situ Immanuel. Nanti hanya muncul 3 kali. Tidak percaya silakan. Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Hanya 3 kali dari sejarah Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, hanya 3 kali istilah Immanuel dicatat. Tetapi saudara-saudara, meskipun istilah Immanuel jarang muncul dalam Alkitab, tetapi istilah ini sangat populer dan digunakan untuk berbagai nama. Ada yang namanya Immanuel? Ada? Ada nama Immanuel? Nggak ada ya? Nah, saya punya cerita begini. Suatu ketika, saya punya teman, namanya Matius, Markus, Petrus, yang terakhir Sakeus. Itu kan nama-nama Alkitab semua kan? Matius, Markus, Petrus itu murid-murid. Nah, Sakeus ini adalah orang yang bertemu dengan Tuhan dan juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Suatu ketika 4 perkawinan ini jalan. Mereka tiba di rumah sahabat mereka. Nama sahabat mereka adalah Potifar. Nama Potifar. Ya. Sahabat mereka namanya Potifar. Mereka duduk. Petrus bilang begini, gak enak kalau cuma duduk begini. Bagus kalau duduk begini. Kita cari cat tikus, kita cari pantola, kemudian kita duduk. Oh iya, Matius berjalan, cari saudara-saudara. Dapat, tidak banyak, sekitar 1 botol. Minum uang mereka sampai malam, sampai lupa pulang. Apa yang saya mau katakan saudara-saudara? Ada banyak orang-orang Kristen, namanya diambil dari Alkitab, tetapi tingkah lakunya hari-hari tidak menggambarkan seperti namanya. Ada banyak orang seperti itu, hidup mabuk-mabukan, namanya Petrus. Hidup mabuk-mabukan, namanya Sakeus. Hidup mabuk-mabukan, namanya Matius. Bahkan mau duduk dengan yang tua itu, buka baju si Matius, taruh salib di sini. Malam hari ini tidak seperti ini. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang sudah lahir baru, saudara-saudara. Kita semua adalah orang-orang yang telah mengerti bahwa kita adalah orang yang sudah dibayar dengan darah yang mahal itu. Tulisan Matius sangat menarik dalam mengungkapkan bagian bagaimana Allah menyertai umatnya, saudara-saudara. Di dalam Matius 1 ayat 23, Dia sudah beri sebuah gambaran bahwa Dia akan menyertai umatnya.
sampai pada tulisan Matius di dalam Injil Matius 28 dan 20. Ayat Matius 28 ayat 20 dikatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Immanuel itu. Jadi nanti kalau saudara punya anak, kasih nama dia Immanuela. Kalau dia perempuan, Immanuela. Kami panggil Ella. Kalau dia laki-laki, Immanuel. Kami panggil Gue. Orang rumah biasa disingkat begitu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhir daripada perenungan Natal malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Yang pertama, hati kita adalah palungan hidup. Hati kita adalah palungan hidup. Kalau hari ini hati kita ada kebencian di dalam, kemarahan di dalam, keegoisan di dalam, tingkah laku yang tidak baik di dalam, pikiran yang buruk terhadap orang lain, malam hari ini bersihkan itu. Gantikan dengan terang Allah yang hadir di dalam hati kita. Dialah putra Natal yang memberikan terang itu, lahir di setiap hati orang-orang percaya. Sehingga ketika kita melewati masa raya Natal ini, kita melewati tahun 2021 ini, memasuki tahun 2022 yang sebentar lagi kita akan masuk di dalamnya. Kita bukan orang-orang lagi yang hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Waktu kita injakkan kaki di tanggal 1 Januari 2022, kita adalah orang-orang yang telah berubah. Amin. Kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Betul, umur kita tidak akan ikut dilahirkan karena memang perjalanan hidup selesai. Tapi yang dilahirkan baru adalah karakter kita, tingkah laku kita. Sehingga di tahun 2020 kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa menghasilkan buah-buah roh. Pesan firman Tuhan menyertai sampai pada akhir zaman. Yang dibutuhkan dari saudara dan saya, punya iman yang besar kepada Tuhan. Mungkin saudara berpikir, penyakit saya sudah lama, bertahun-tahun, mustahil untuk sembuh. Datang kepada Tuhan dengan imanmu yang besar kepada Tuhan. Bagi manusia mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Maria, seorang perawat. Bagi manusia mustahil, orang bisa hamil. Tapi Maria membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Elisabeth, istri dari Zakaria, dalam usia lanjut sudah mungkin dikatakan tidak bisa untuk punya anak, tapi dia bisa melahirkan Yohanes Pembaptis. Bukti kalau
Tuhan Yesus.